Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Ini suatu hal yang tidak sinkron. Ini suatu hal yang di luar kebiasaan. Di satu sisi Allah memberikan orang yang baik, orang yang lurus, orang yang benar itu catatannya di sebelah kanan. Kan seharusnya secara logika Allah memberikan catatan keburukan, kejaliman, penindasan, penipuan kepada orang-orang yang gemar menipu. Itu catatannya harus di sebelah kiri, tapi tidak. Allah memberikan catatan-catatan keburukan orang itu ketika di hari penghisapan adalah di sebelah belakang. Ini suatu hal yang seharusnya lebih ditelaah lagi, didalami lagi. Jika memang benar kita meyakini Al-Quran adalah sesuatu yang hak, kita sebagai ciptaan Allah harus memikirkannya. Kenapa diberikan di sebelah belakang? Karena di sebelah belakang kan kita tidak memiliki tangan. Kita tidak memiliki sesuatu yang untuk dipegang. Karena kitabnya ada di belakang. Sedikit sekali tafsir yang mampu menerjemahkan ayat ini. Bahkan hampir tidak ada. Namun kalau di garis bawahi bahwa saking murkanya Allah, saking geramnya Allah, saking kesalnya Allah itu melihat manusia dengan kesombongannya, dengan keujubannya, dengan ketidaktahu-diriannya itu bahwa dia hanya kuman di alam semesta ini. Kita ini hanya kumannya Allah, tidak lebih tidak kurang. Namun senantiasa sekali lagi betapa geramnya Rasulullah terhadap yang namanya korupsi. Sekali lagi kalau mau diingatkan betapa geramnya umat Muhammad, sampai khalifah yang ketiga Utsman bin Affan dipenggal, dipukul, diinjak-injak di pinggir jalan hanya karena isu korupsi. Kita tidak bisa menutupi hal itu. Jangan. Kebusukan bangkai binatang, kebusukan apapun itu pasti akan terhendus. Bagaimana jalimnya mereka ketika di masa dinasti Umayyah menjalimi keluarga suci Rasulullah, bahkan sampai Imam Husain terpenggal kepalanya. Ini memang luar biasa kalau iblis sudah menyebarkan kebencian, dendam kepada umat cucu Muhammad. Makanya ketika Muhammad meninggal hanya 3 kata kalau umat Sunni meyakini umati. Namun kalau umat Syiah tidak. Umat Syiah meyakini alul baitku. Ini kan artinya memang luar biasa iblis kalau lagi menyebarkan fitnah. Makanya sekali lagi, yang penting itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini saja. Agar dendam mahjab, agar dendam yang berkesumat di dalam saking cintanya kita kepada Rasulullah. Memang kita saking cintanya kepada Rasulullah, agar iblis tidak masuk dan membisiki engkau adalah yang paling benar, mereka salah. Nah kalau sudah seperti itu, menang nyungsep, kalah pun nyungsep. Penderitaan yang akhirnya diterima oleh umat, kehinaan kan terbukti sekarang bagaimana terhinanya umatnya Muhammad. Rumah-rumah yang sudah ratusan tahun ditempati oleh rakyat Palestina digusur begitu saja tanpa bisa membela diri. Karena umatnya sendiri saling menjalimi. Karena umatnya sendiri saling memenggal kepala sesamanya. Kalau di dalamnya saja sudah busuk, sudah tidak ada lagi yang bisa dipompa ini udara, jantung sudah tidak berfungsi, lambung apalagi, segala kotoran, segala kehinannya pasti akan diterima. Allah akan berikan mereka
Tak peduli kau percaya Muhammad atau tidak, kalau otakmu kotor, kalau otakmu jalim, kalau otakmu menindas, otakmu merasa kekayaan yang kau milih sekarang mampu membela dirimu di hadapan aku, engkau menggenosida manusia yang tidak memiliki kemampuan. Kau tahu tidak? Mereka yang tidak memiliki siapa-siapa, pelindungnya adalah aku. Meskipun dia hanya penyembah bulu babi sekalipun. Bahkan di dalam teologi Taliban, meskipun itu juga suatu mazhab yang konyol, ada suatu kebenaran di dalam dirinya bahwa aku yang tidak memiliki apa-apa ini adalah bertetangga dengan Allah. Jadi memang luar biasa individualismenya mazhab itu. Namun karena memang apa ya istilahnya ya, ketidaksesuaian zaman, ketidakpedulian mereka terhadap ilmu pengetahuan itu yang membawa kebobrokan. Dan mau disebarkan di seluruh dunia. TV haram, luar biasa tolol. Bagaimana bisa TV haram? Kalau toko-toko itu yang membuka, yang menjual TV-TV itu adalah orang Islam, artinya orang Islam juga haram, semuanya jadi haram. Hati-hati makanya kalau mengharamkan, menghalalkan sesuatu itu. Sekali lagi, ini suatu hal yang aneh. Kenapa Allah tidak memberikan di tangan kiri kalau kita berbuat jahat, kita berbuat zalim, kita berbuat dengki, kita berbuat dusta? Karena Allah geram. Kau jadi tidak bisa baca segala keburukanmu. Masa lalumu nanti akan membacanya. Didorong kau ke jahanam menemani itu pasukannya laknatullah. Segala nurani kita nanti akan terbuka. Bagaimana jalimnya kita kepada saudara kita, gimana jalimnya kita kepada orang kafir, gimana jalimnya kita terhadap anak-anak kita mungkin. Karena merasa dia anakku, berarti aku punya hak atas dia. Padahal Allah sendiri mengatakan, di dalam Injil pun mengatakan, mereka bukan anak kalian, mereka adalah anak-anakku. Aku yang memenuhi tanggung jawab dari sejak lahir hingga mati. Jangan kau terlalu cinta berlebihan kepada anak-anakmu. Bahkan sampai Ibrahim pun diberi uji coba. Kecintaanmu kepadaku tersaingi oleh Ismail. Aku ingin anakmu disembelih. Seperti itu. Hati-hati makanya. Karena kita kecintaan kepada anak, kita menjalimi orang lain. Padahal kita tahu anak kita itu salah. Ini kan cermin-cermin ode-ode yang luar biasa laknat itu yang masih mencoba mau bermain dengan duit rakyat pada detik ini. Masih mengambil kawan-kawan untuk senantiasa, apa istilahnya itu di dalam kitab ketololan mereka, korupsi berjamaah. Akhirnya kalau orang korupsi malah salah, orang tidak korupsi malah salah. Di Indonesia ini aneh makanya. Orang tidak korupsi malah jahat. Kan aneh, orang yang tidak mengambil uang rakyat malah dianggap jahat. Tidak perlu jauh-jauh. Dalam sebuah panitia kecil apapun itu, yang menang nanti ini ya, sebagai tuan rumah engkau ini ya, harus menang ya. Kan konyol logika-logika semacam itu. Buat apa diadakan perlombaan kalau orang yang menang sudah harus orang itu? Lain dengan negeri-negeri kafir yang kalian kafir-kafirkan itu, kompetisinya sehat. Sehingga yang lahir benar-benar orang yang benar-benar berilmu, benar-benar berintelektual. Bukan benar-benar yang seperti hari ini. Benar-benar titipan, benar-benar luar biasa lah jalimnya orang Islam. Dan memang harus disadarkan mau tidak mau, karena ini Al-Quran. Kalau tidak percaya Al-Quran, jangan memeluk Islam. Menyembah bulu babi saja itu lebih baik, tapi hatimu baik, perbuatanmu baik, ucapanmu baik.
Tidak peduli engkau pemeluk Muhammad atau sekalipun, ketika engkau tidak sesuai dengan kemanusiaan, ku berikan engkau kitab dari sebelah belakang. Allah bersaksi, alhamdulillahirabbil alamin.